Bagaimana jika seorang psikopat menjadi jurnalis? What are you doing out here? I tried to get one of those jobs. I like guarding. Hello Legi people in the world, how are you? Good, your kuota internet is aman. Kali ini kita akan merangkum sebuah film berjudul Nightcrawler tahun 2000. Cing, baru juga mulai, setan. Kali ini kita akan merangkum sebuah film berjudul Nightcrawler tahun 2014. Dan jujur pada awalnya saya menganggap receh film ini, bahkan saat berselancar di situs-situs download film gratis. Film ini sering muncul tapi saya tidak pernah menyentuhnya sama sekali. Dilihat dari judul dan posternya saya kira alah ini mah film drama thriller biasa. Paling plotnya gitu-gitu aja, kebanyakan dialog dan semacamnya. Tapi pas saya iseng-iseng nonton, loh kok seru anjing. Sumpah bro, jadi penasaran gimana endingnya. Ya walaupun temponya sedikit lambat, ya sedang lah. Tapi benar-benar membuat saya tidak habis pikir kok bisa gitu sampai dia melakukan itu. Wah bagung sini film. Ya udah daripada penasaran langsung saja pasang handsfree, cari posisi rebahan terbaik, simetriskan kaki kalian, selamat menonton dan check it out. Get it when I get back. Film ini akan berfokus pada tokoh utama bernama Louis. Dia merupakan seorang pengangguran tanpa tanda jasa. Untuk bertahan hidup, Louis selalu konsisten untuk menggunakan potensi yang dimilikinya demi mendapatkan uang, tapi dengan cara yang salah. Pada adegan ini, Louis sedang memotong pagar kawat besi secara ilegal untuk kemudian dijual ke sebuah pabrik. Tidak lama polisi pun datang untuk menegur tindakan Louis tersebut. What are you doing out here? I'm lost. This I tried to get one of those. Saat mereka tengah melakukan percakapan, secara kebetulan Louis melihat jam tangan yang dipakai si pak polisi. Merasa bahwa itu adalah jam tangan yang cukup bagus dan cukup mahal, Louis tiba-tiba memukul polisi itu dan menghajarnya hingga tak sadarkan diri. Around. Alhasil, dia pun berhasil memiliki jam tangan keinginannya tersebut. Oke, sampai sini pasti Anda sudah bisa menyimpulkan sosok seperti apa si Louis ini. Tapi ya mungkin masih wajar lah, mungkin karena dia desak kebutuhan ekonomi dia sampai berbuat seperti itu. Jadi untuk saat ini kita simpulkan bahwa perbuatannya masih dapat dikategorikan tindakan kriminal biasa. Lanjut, Louis kemudian pergi ke sebuah pabrik untuk menjual besi-besi ilegal yang didapatkannya kepada manajer di sana. Setelah tawar-menawar harga selesai, Louis pun bertanya apakah ada lowongan pekerjaan di sana. Lalu, dengan percaya diri, Louis mendeskripsikan pribadinya yang penuh semangat, pekerja keras, loyalitas, dan memiliki tujuan tinggi dalam karir. Namun, setelah mulutnya berbusa-busa, Pak manajer tersebut nampaknya tidak tertarik memperkerjakan seorang pencuri di perusahaannya. Di sini, lagi-lagi kita akan diperlihatkan karakter Louis yang diperkuat, yang membuat kita berkata bahwa Louis sebenarnya orang yang cerdas dan pandai berbicara, namun kurang beruntung. Lanjut. Di tengah perjalanan, Louis tidak sengaja melihat sebuah kecelakaan mobil. Dia pun turun untuk melihat kejadian tersebut. Di situ Louis melihat seseorang yang membawa kamera sedang meliput kejadian tersebut. get a shot inside the car. Dia pun bertanya apa yang sedang dilakukannya. Orang tersebut pun mengatakan bahwa dia adalah seorang jurnalis berita kriminal dan kecelakaan. Louis pun bertanya bagaimana dengan penghasilannya. Orang itu pun menjawab, kurang dari cukup. Tapi saat Louis melihat banyak kamera di mobilnya, seketika dia sadar bahwa penghasilannya pasti sangat besar. Dia pun mengatakan bahwa seorang jurnalis berita kriminal sangat berisiko tinggi dan menganggap Louis tak akan sanggup dengan itu. Dan dari sinilah sosok Louis sebenarnya akan terungkap. Adequate compensation. Twisted metal, Belinda Flores of your Belinda. Melihat potensi menjadi jurnalis tampak meyakinkan dan cukup menghasilkan, Louis pun menjual sepedanya untuk membeli sebuah kamera dan radio scanner polisi. How about 800 in store credit? What are you after? Any Northeast
unit 415 fight 13932 Telerosa Saat dia mendengar sebuah kejadian, Louis pun langsung pergi ke TKP tersebut. Drive. Suspect number 1, Mel. Saat sampai, si jurnalis senior yang kemarin pun terlihat sudah meliput kejadian tersebut terlebih dahulu. Tanpa pengetahuan dan etika yang dimiliki sebagai seorang jurnalis, Louis dengan polosnya menerobos jarak aman untuk mendapatkan gambar yang bagus. Alhasil, tindakannya tersebut membuat polisi kesal dan menyuruh semua orang untuk pergi dari sana. Si senior pun tampak kesal gara-gara tindakan Louis tersebut. Namun Louis tidak menyerah dan terus melakukannya sepanjang malam itu. Kemudian, Louis pergi ke sebuah stasiun TV untuk mencoba menjual rekamannya tersebut. Wanita ini bernama Nina. Dia adalah orang yang mempunyai wewenang di stasiun tersebut. Dan hasilnya, rekaman tersebut dibayar dengan harga yang cukup lumayan. Better equipment, directional view. 6845 Untuk meningkatkan performanya, Louis memutuskan untuk merekrut seorang karyawan yang akan bertugas sebagai navigator dan penerima berita. Dan orang tersebut bernama Rick. Dia seorang pemuda pengangguran yang baru dipecat dari pekerjaannya. I'm Louis Boom. Oh, hey, Louis. Untuk menarik minatnya, Louis mengaku bekerja sebagai tim lapangan di sebuah stasiun televisi. Dan untuk masa percobaan, Louis menawarinya dengan gaji yang cukup kecil. Namun, karena Rick sedang membutuhkan uang, dia pun menyetujui hal tersebut. Yang unik di sini adalah Rick tidak mengetahui orang seperti apa si Louis ini. So should we go? No. 7227 Van Nuys Boulevard at the Big Cat North Dasher aggressive panhandling at 10241 1642 Rincon Avenue. Structure fire! Singkat cerita, mereka pun mendapat laporan perampokan di sebuah rumah. Namun, saat tiba di sana, TKP sudah terhalang oleh garis polisi. Dengan ambisi yang kuat, Louis pun masuk ke rumah tersebut melalui pintu belakang. Alhasil, Louis berhasil mendapatkan gambar yang bagus dan dibayar mahal untuk itu. Oh, that's fantastic. How did you get inside the house? The door was open. They allowed you. Why? Just great. Thanks, Nina. That means an awful lot. Dan seiring berjalannya waktu, Louis semakin terlatih dan terus meliput berita-berita yang lebih ekstrim. Hingga dia bisa membeli sebuah mobil baru yang keren. Di malam itu ada laporan tentang kecelakaan di jalan raya dan polisi sedang menuju ke sana. Louis dan Rick langsung cabut ke TKP dan berusaha sampai di sana sebelum polisi. Alhasil, dia pun sampai di sana sebelum polisi tiba. Di situ sudah ada seseorang yang sedang menelpon 911 untuk meminta bantuan. Louis yang melihatnya berusaha meminta keterangan kepada orang tersebut tentang apa yang terjadi. Sontak hal tersebut membuat orang itu marah karena memang keadaannya sedang darurat. Ya lagian orang kecelakaan malah riuh ditanya-tanya. Sat! Can you tell me exactly what happened? Will you get the camera out of my face? Get it out! Louis pun memutuskan untuk langsung mengambil gambar korban. Dirasa angle-nya kurang bagus di kamera, Louis pun menyeret korban tersebut ke posisi yang terbaik. Alhasil, Louis pun berhasil mengambil gambar yang sempurna. Saat Nina melihat rekamannya, dia terlihat sangat puas. Sepulangnya dari sana, Louis didatangi oleh si jurnalis senior yang waktu itu. Ternyata, dia mengajak Louis untuk kerjasama dan bergabung dengannya. Tapi, Louis menolaknya mentah-mentah karena dia merasa bahwa bekerja sendiri pun uang yang didapatkannya lebih besar. Dan Louis terkesan menyombong dengan perkataannya. Hal tersebut pun membuat si senior kesal. Esok malam terjadi sebuah insiden pesawat jatuh. Louis dan Rick dengan cepat menuju ke sana, namun mereka terlambat dan TKP keburu diamankan sehingga jurnalis tidak bisa meliput. Saat itu terlihat si senior baru saja keluar dari TKP. Dia mengatakan bahwa dia mendapatkan gambar yang bagus dari insiden tersebut. Otomatis hal tersebut membuat Louis jengkel. I'm screaming out of the fucking sky, trying to hook you up, man. Welcome to the future, brah. Nina pun terlihat sangat kesal dan kecewa kepada Louis yang tidak bisa mendapatkan berita tersebut. I don't give a god about f***ing Corona. You know how important this. Everyone, thanks for joining us. I'm Pat Harvey. Tiba di rumah, Louis pun meluapkan emosinya dan di sini akhirnya kita bisa melihat siapakah sosok Louis sebenarnya.
Louis kemudian memutuskan untuk pergi dan mencari alamat si senior. Tiba di sana, Louis diam-diam mensabotase mobil si senior sehingga remnya blong. Pada malam harinya, Louis langsung memacu kendaraannya dan itu membuat Rick sangat hariwang. Rick yang tidak tahu akan menuju kemana, seketika dikagetkan saat melihat sebuah kecelakaan yang dialami oleh mobil si senior. Rick sempat melarang Louis untuk merekam hal tersebut karena si senior adalah teman sesama jurnalis dan sangat tidak etis jika mengambil keuntungan dari musibah sesama jurnalis. Namun, Louis mengatakan bahwa dalam setiap profesi kita harus profesional. Saat si senior sedang digotong dengan tandu, dia sempat melihat ke arah Louis yang menunjukkan raut wajah datar tapi menyimpan kepuasan di matanya. Dari sini, bisa diambil kesimpulan bahwa Louis adalah tipikal orang yang akan melakukan apapun untuk meraih sebuah tujuan, termasuk melenyapkan pesaingnya, tanpa menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Dan sampai sini sudah jelas sosok seperti apa si Louis ini. Di sisi lain, saya pribadi merasa khawatir dengan Rick, soalnya kan dia cuma bekerja dan bertahan hidup demi sesuap nasi. Posisinya dia belum tahu nih dia bekerja dengan orang seperti apa si Louis ini. Ya, semoga saja si Rick gak apa-apa. Lanjut, setelah itu mereka kembali mendapat laporan sebuah panggilan 911 di mana orang tersebut meminta bantuan polisi untuk datang ke lokasi tersebut. Dengan cepat, Louis menancap gas untuk pergi ke sana. Sesampainya di sana, ternyata polisi belum tiba, sehingga mereka bisa dengan leluasa meliput TKP. Saat akan masuk ke rumah, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Ternyata, para pelaku masih berada di dalam rumah dan sedang akan kabur. Dengan sigap, Louis pun merekam wajah para pelaku beserta dengan plat mobil mereka. Setelah situasi aman, Louis pun masuk dan merekam semuanya. We're leaving. What? What's in there? What's going on? Tiba di stasiun TV, Louis dengan santainya memberikan rekaman tersebut kepada Nina. Louis pun menawarkan harga yang cukup tinggi, namun Nina sempat menolaknya. Tapi akhirnya Nina menerimanya karena diancam akan memberikan rekaman tersebut ke stasiun TV lain. Selain itu, Louis meminta Nina untuk menyebutkan namanya di berita tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan pamornya sebagai seorang peliput data berita yang profesional. And remind them of some of my many other stories. I'm not done. Dan betapa senangnya Louis saat melihat berita hasil rekamannya sendiri. Tidak lama, polisi mendatangi rumah Louis untuk menanyakan perihal kejadian tersebut karena Louis datang ke sana sebelum polisi tiba. Dalam percakapan tersebut, intinya polisi menanyakan apakah Louis punya rekaman yang merekam para pelaku tersebut. Karena jika Louis memilikinya dan tidak diberikan kepada polisi, maka dia akan dijadikan tersangka karena telah menyembunyikan barang bukti kasus pembunuhan. Louis pun mengatakan bahwa saat para pelaku keluar rumah, dia belum menyalakan kameranya karena takut dan panik. Dan dia baru menyalakan kameranya saat mereka sudah pergi, lalu masuk ke rumah untuk sekedar memberikan pertolongan, namun para korban sudah tewas. Karena tidak menemukan bukti apapun dan Louis juga cukup kooperatif, polisi pun pergi dari sana. Dan faktanya, seperti yang kita ketahui tadi bahwa Louis sempat merekam wajah dan plat mobil para pelaku. Louis dengan sengaja tidak memberikan bukti tersebut dengan tujuan agar dia bisa mencari para pelaku tersebut sendirian. Kemudian dia akan merekamnya dan sudah pasti akan mendapat berita terbaru untuk dijual kepada Nina dan pastinya mendapatkan bayaran yang lebih besar. Di sini kita kembali bisa menyimpulkan bahwa Louis merupakan sosok yang sangat manipulatif dan pandai berbohong tanpa menunjukkan sikap dan raut wajah yang gugup. Tanpa memikirkan kepentingan moral, hukum, dan sosial, Louis pun langsung mencari data keberadaan para pelaku berdasarkan plat mobil rekamannya tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Louis menjemput Rick untuk pergi ke lokasi para pelaku tersebut. Di tengah perjalanan menuju ke sana, Louis yang puas dengan kinerja Rick akhirnya memberikan kenaikan gaji kepada Rick. Hal itu tentu membuat Rick senang. Wait, what about more, you know? Not now. Saat mobil para pelaku sudah ditemukan, Louis pun memutuskan untuk menunggu pergerakan mobil tersebut. Dan hingga saatnya tiba, Louis akan menelpon polisi dan meliput kejadian tersebut di saat itu juga. Sehingga dia bisa mendapatkan rekaman gambar yang bagus dan dijual mahal kepada Nina.
Tentu hal itu menimbulkan pertanyaan besar bagi Rick karena seharusnya Louis langsung menelpon polisi dan tindakannya tersebut termasuk melanggar hukum karena menghalangi dan menghambat tugas kepolisian. Louis pun mengatakan bahwa dia melakukan ini karena bayaran untuk rekaman ini ditawar seharga $50.000 atau sekitar 700 jutaan dan tentu itu sangat menguntungkan. You think there's a reward? There is a reward. How much? 50,000. Kemudian Rick bertanya, apakah aku kebagian? Louis pun menjawab, enggak lah bro, gua kan baru naikin gaji antum. Well, that's like salary. I mean, Rick membalas, kan itu mah gaji bos, ini kan beda lagi, hitungannya bonus. Louis, bonus kan dibayarkan akhir tahun. Nggak gini loh, dengerin gua. Dalam bekerja, bukan melulu tentang uang, tetapi prospek ke depannya. Rick yang merasa ini tidak adil, ditambah tindakan ini adalah tindakan ilegal, akhirnya nekat mengancam Louis dengan meminta keuntungannya dibagi dua, 50-50. Dan jika Louis tidak menyetujuinya, Rick akan melaporkan hal ini ke polisi. Louis pun dengan santai menyetujui permintaan Rick dan melihat ke arahnya. dog shit. You just expecting. Dan disinilah letak kesalahan Rick, di mana dia mencoba bernegosiasi dengan seseorang seperti Louis. Okay. Lanjut, setelah berjam-jam menunggu, para pelaku pun keluar rumah dan naik mobil. Kemudian pergi ke sebuah restoran. Lalu Rick dengan cepat melepon 911 dan mengaku bahwa dia melihat para pelaku pembunuhan satu anggota keluarga sedang berada di sebuah restoran. Tidak lama polisi pun datang dan mereka pun langsung merekamnya. Tak diduga, terjadi baku tembak di antara polisi dan pelaku. Satu pelaku pun kabur dan kejar-kejaran mobil pun tak terelakkan. Louis pun langsung menancap gas untuk merekam momen bagus tersebut. Sontak hal tersebut membuat Rick panik dan ketakutan. Tak diduga, terjadi adu mobil di antara polisi dan pelaku sehingga mobil mereka berdua terbalik. Louis pun keluar dari mobil dan pelan-pelan mendekati mobil si pelaku. Lalu, Louis mengatakan bahwa pelakunya sudah mati dan menyuruh Rick untuk merekamnya. He's dead. Get this shot. Rick pun turun lalu merekam si pelaku. Tak diduga, si pelaku ternyata masih hidup dan sudah ada sebuah pistol di tangannya. Tak lama, Rick pun dihantam timah panas beberapa kali hingga dia terkapar di aspal. Si pelaku keluar dari mobil dan sempat melihat ke arah Louis. Namun, karena polisi datang, si pelaku pun membiarkannya dan langsung menembak para polisi hingga dirinya tewas. Setelah merekam itu semua, Louis kemudian perlahan mendekati Rick yang sedang sekarat. Rick lalu mengatakan, "Kau melihatnya, kau tahu dia masih hidup." Louis, sorry bro, aku tidak bisa mempertahankan pegawai yang tidak bisa dipercaya. Dan satu lagi, mengancam atasan adalah perilaku yang tidak baik. So, semoga beruntung di akhirat. Louis pun mengambil kamera di tangan Rick dan pergi dari sana. Nina pun terlihat sangat amat puas dengan rekaman tersebut dan mengatakan turut berduka cita atas kematian rekan kerjanya. Tidak lama, detektif pun datang lalu meminta Nina untuk menyerahkan rekaman tersebut sebagai barang bukti bagi kepolisian. Namun, Nina menolaknya. Kemudian, si detektif pun menginterogasi Louis. Ternyata, si detektif sudah mengetahui jika Louis menyembunyikan sesuatu dan merencanakan ini semua. Chinatown Express tonight and call the 911. Si detektif pun terus mengintimidasi Louis dengan beberapa pertanyaan jebakan hingga si detektif kesal sendiri. Karena Louis yang sangat manipulatif dengan lancar dan santai menjawab setiap pertanyaan yang diajukan. I think everything you said is a He died. Hey, that's what I do. It's my job. Karena tidak ada bukti, Louis pun diizinkan pulang. Di ending, ternyata Louis berhasil mendirikan perusahaan liputan berita kriminal miliknya dengan merekrut 3 pegawai dan 2 mobil baru. Di situ Louis berbicara seolah dirinya sudah memiliki banyak pengalaman dalam dunia jurnalisme dan mengatakan bahwa aku tidak akan menyuruh kalian melakukan sesuatu yang tak mampu kukerjakan. My hope that through hard work and commitment, you will move through the intern program. Tamat. Ending yang sangat membagongkan.
Di film ini kita akan melihat dengan jelas bagaimana sosok psikopat sebenarnya, di mana Louis di sini digambarkan dengan sosok psikopat yang manipulatif, artinya dia sangat pandai berbohong, mengarang, dan mudah mendapatkan kepercayaan orang lain. Dan dari riset yang dilakukan oleh tim lapangan IQ 7, film ini katanya sebuah gambaran dunia jurnalis yang sebenarnya di dunia nyata, di mana berita dan informasi bisa begitu mudahnya dimanipulasi sehingga ujung-ujungnya hanya tentang uang dan keuntungan. Untuk karakter tidak perlu diragukan lagi, akting Jack Gyllenhaal, sang Prince of Persia memang jempolan dan sungguh bisa mewakili bagaimana sosok seorang psikopat bisa sukses di dunia jurnalisme. Dan bukan hal mengejutkan lagi jika psikopat selalu menang di akhir film, dan itulah yang membuat perbagongan di dunia ini semakin berwarna. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah setiap pekerjaan memiliki resiko tergantung apakah mental Anda siap atau tidak. Dan jika Anda tidak siap, menjadi pengangguran lebih baik daripada merugikan orang lain. Sekian untuk video kali ini. Sekali lagi saya ingatkan, ini Instagramnya si John. Mau request film silahkan di sana. Dan saya pastikan tim IQ 7 selalu mencatat dan menyortir requestan kalian. Jadi tidak perlu khawatir film kalian tidak akan dirangkum. Terima kasih sudah menonton. Sawadee Kap.